sampai ke proses hukum yang pidana kita akan jalankan. Kalau enggak sudah ada pengembalian berarti kita selesai. Itu aja. Supaya nanti jelas persoalan UMKM tadi yang sekarang ini yang kemarin adalah begitu riuhnya ya, sehingga orang bertanya-tanya ada persoalan apa ini terhadap UMKM. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Pak, kan waktu itu ketika Pak Sanjay ditahan itu ada barang bukti yang disita juga oleh pihak kepolisian Polda Jabar ya. Yeah. Terkait dana kurang lebih yang disita hampir ratusan miliar. Apakah itu nanti dana tersebut akan dikembalikan oleh pihak Kepada UMKM? Ya. Ini semua data mengenai barang-barang yang disita ini ada di dalam dokumen putusan pengadilan. Itu semuanya diminta dikembalikan kepada saudara Sanjay. Nah, di sini saya belum dapat nih ada uang yang sifatnya kelihatan di rekening. Yang ada nih uang sebesar 1 miliar ya, yang belum kelihatan ya. Jadi nggak ada uang banyak di sini, cuma ada, tapi lebih banyak barang-barang, mobil, kendaraan dan lain-lain. Ya, miliaran nih, 1 miliar nih. Ada 1,9 miliar, ada yang 4 juta, ada, tapi nggak seperti yang dibilang ratusan miliar, tapi lebih banyak adalah kendaraan-kendaraan mobil yang kemudian tampaknya sudah dikembalikan. Ini ada Alphard, ada Avanza, ada Calya, macam-macam ini ya. Harusnya sih sudah, kalau belum kita minta untuk ditagihkan mobil-mobil ini, seperti itu. Jadi ada banyak sekali kendaraan yang rata-rata Avanza sama Agya ya, gitu. Itu dia. Nah, tapi ini rata-rata sudah dikembalikan karena memang tidak bersalah kan. Nah, sekarang yang jadi sangkutan adalah mengenai uang titipan yang belum dikembalikan. Itu yang sedang kami kejar. Bang, kemarin kan ya, tim kuasa hukum yang lama sudah berusaha ya. Ya. Dan hasilnya nih ya, abang sendiri ada formula. Ya, Bu Elsa itu kan pasti punya aset kan, punya dana kan, pasti punya dana kan. Ya kita minta baik-baik lah supaya dikembalikan lah uangnya Sanjay. Jadi uang yang bukan haknya itu harusnya dikembalikan, jangan sampai diambil. Kalau diambil itu menjadi persoalan hukum, jadi persoalan penggelapan. Jadi intinya uang yang bukan haknya tolong dikembalikan, karena sudah diminta. Memang waktu diserahkan dititipkan, tapi sekarang mau diminta tolong dikembalikan. Jadi makanya nanti saya akan bikin surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Judul suratnya permintaan pengembalian uang titipan milik keluarga Sanjay, meminta dan memohon kepada pengacara yang bersangkutan supaya mengembalikan uangnya. Paling enggak dalam 1 minggu setelah suratnya kami sampaikan. Kalau enggak, kami masih berbaik hati, mungkin beliau mikir-mikir. Nah, kita tunggu lagi 1 minggu. Kalau enggak juga, berarti kita harus melakukan langkah hukum, yaitu proses hukum melalui teguran hukum. Teguran hukum pertama, kita minta lagi uangnya dikembalikan 1 minggu. Kalau enggak juga, kita minta lagi teguran hukum kedua, uangnya dikembalikan. Kalau sampai 3 surat yang kita kirimkan dari kami pengacara kuasa hukum Sanjay ini kemudian tidak diikuti juga, berarti kami beranggapan ada satu potensi dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak pidana yang dilanggar, yaitu dugaan penggelapan uang tersebut. Makanya setelah itu baru kami bikin laporan kepolisian. Itu langkahnya. Bang, ada niatan untuk bertemu juga Bang dalam mendengar sama IPS? Sama pengacara tersebut. Tentunya berdasarkan surat. Kalau dunia hukum ini kan pegangannya adalah surat menyurat. Kita kirimkan surat, jawabannya apa, gitu. Kalau memang ketemu kita ketemu. Kalau kita perlu musyawarah boleh, musyawarah terang-terangan boleh, musyawarah diam-diam boleh. Kalau musyawarah terang-terangan diketahui oleh publik, kalau musyawarah diam-diam hanya kami berdua yang tahu. Gitu. Mungkin nggak ada lagi tuh ceritanya setelah itu kan begitu kan, karena udah selesai kan gitu. Tapi nanti saya bisikan kepada teman-teman media, ini udah selesai nih, oke yang. Ada surat menyurat ini kan bicara surat menyurat. Ada surat menyurat antara istri dari Pak Sanjay kepada Bu Elsa itu menyerahkan titipannya. Ada dokumen itu, yaitu pernyataan bahwasanya ini uang kami titipkan, tanda tangan dari para keluarga dan tanda tangan Bu Elsa sendiri. Makanya kita sebut sebagai uang titipan karena ada pernyataan dokumen itu, ada di saya. Bang, 53 miliar itu ke Ibu Elsa apa Vidi juga Bang? Vidi Syarif juga atau gimana? Yang satunya ini kan semua bagian dari kelompoknya Bu Elsa ya, artinya timnya ya, tim bekerja lah ya. Jadi kita tidak terlalu ini karena memang tanda tangan dari titipan ini kan memang yang tanda tangan Bu Elsa. Jadi dianggap dan ini bukti-bukti transfer juga ada lengkap di sini. Siapa aja Bang?
bukti transfer ya. Ini kan ada pernyataan legal, tapi ini kan pernyataan legal yang memang harus dijaga. Tapi kalau ini bukti setoran, saya sudah minta izin kepada ini untuk ditampilkan bukti setorannya, karena sudah ada apa namanya? Pelan ya, ini karena banyak ini. Nah, kebetulan ini ada di mobil. Tinggal di mobil. Oh, ada nih. Ada. Nah, ini. Nah, ini bukti-bukti transfer ya. Ini transfer kepada Elsa Syarif ini. Dokumen balancingnya. Elsa sama Vidi Galenso ini 13-15 miliar ya. Ya. Jadi bukti transfer, bukti setoran kepada ini 3 miliar, kepada ini 10 miliar, kepada ini 9 miliar, kepada ini 2 juta, kemudian terakhir 10 miliar. Totalnya 33 miliar. Di transfer dari bulan Januari dari bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Totalnya 33 miliar. Kemudian berikutnya dikirimkan juga 5 miliar dan 9 miliar lagi kepada salah satu tim juga. Nah ini bukti transfernya sudah ada semua, aslinya dipegang oleh klien. Jadi ini sudah lengkap semua datanya. Nah mengenai kabarnya ada dana cash yang diserahkan sendiri. ada dana cash yang diserahkan, cuman kan itu membutuhkan pengakuan ya. Karena kalau selain kami menyatakan uang cash keluar sekian sudah diterima dan ada banyak saksi, tapi kalau yang bersangkutan menyatakan tidak menerima kan berarti kan harus dibuktikan secara hukum kan. Jadi nanti hukumnya yang akan bekerja untuk membuktikan itu. Ada itu. Kalau menurut keterangan klien kami, Pak Sanjay, ada dana cash yang diberikan di luar ini, di luar dana yang ditransfer ini ada. Oke. Cukup. Ini.